Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yuqalu fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Amma ba'du. Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pule, Bapak Ahmad Badri yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan semua tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Pule yang saya hormati, anak-anakku semua kelas 10, kelas 11, kelas 12 yang kami cintai rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah atas karunia Allah pada kita yang sangat banyak. Di antaranya Allah takdirkan kita berumur panjang sampai pagi ini kita masih hidup. Alhamdulillah Allah takdirkan kita sehat. Dan kita sangat bersyukur ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang sangat banyak yang kita tidak mampu menghitungnya. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana yang Allah janjikan, kalau kita bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. Mudah-mudahan syukur kita menjadikan sababiyah semakin banyak Allah memberi rahmat, barokah, hikmah pada kita, sehingga hidup kita semakin bermakna, semakin bahagia dan mudah-mudahan nanti ketika Allah takdirkan kita harus menghadap sebagai hamba yang diridhoi, diampuni dan husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau insan terpilih yang menjadi suri teladan buat kita semua. Alhamdulillah. Salawatnya bagus Mas ya. Saya suka kalau ada anak-anak muda yang rajin salawatan ya. Mudah-mudahan itu pertanda memang cinta dengan Nabi ya. Cuman jangan sampai perumpamaan pakai kopiah tapi tidak pakai celana. Maksudnya gini, sekarang ini banyak anak-anak yang hobinya sholawatan, ya sholat mania, ya di mana-mana ada acara sholawatan datang, tapi sholat subuh harang-harang, karipan bengi sholawatan subuhannya ora, ya itu sama dengan pakai kopiah tapi tidak pakai celana. Coba gimana? Jadi cinta kita pada Nabi itu bukti yang paling utama adalah ketika kita mengikuti apa yang dicontohkan beliau. Ya, jadi Nabi kita ini kan Nabi yang sangat bersahaja. Ya. Oh ya, sebenarnya masalahnya lupa. Ketika tadi mahalul qiyam saya langsung duduk, agak lupa ya, tidak konsentrasi. Ya seharusnya saya ikut berdiri bersama kalian ya. Cuman memang kadang-kadang saya bingung. Nabi itu kalau datang ya, kemudian sahabatnya menghormat dengan berdiri, itu tidak boleh. Kamu tidak usah berdiri, duduk saja. Biar saya duduk ikut kalian. Nah, ini Nabi. Makanya saya kadang-kadang bingung sing bener ki ngadeg apa lungguh. Kalau zaman Nabi masih hidup malah justru tidak boleh kita berdiri, suruh duduk. Tujuannya apa? Nabi itu tidak mau diistimewakan. Nabi tidak mau diistimewakan. Satu contoh ya, ini sebelum masuk Isra Mi'raj ya.
Kalau Nabi saja akhlaknya seperti itu, kita umatnya jangan sampai kemudian nyalip Nabi ya. Satu kali beberapa sahabat bersama dengan Nabi akan menyembelih seekor kambing ya, makan bersama ya, mungkin seperti kita kalau di pantai atau mungkin acara malam tahun baru gitu ya, menyembelih kambing untuk makan bersama. Pada waktu itu kemudian salah seorang sahabat bilang gini, ya sudah saya yang menyembelih kambingnya. Sahabat yang lain nyaut, kalau gitu saya yang membersihkannya. Yang lain lagi nyaut, kalau gitu saya yang memasaknya. Apa kata Nabi? Nabi tidak mau ketinggalan. Kalau gitu saya yang cari kayu bakarnya. Ya, jadi Nabi tidak mau ketinggalan ya. Ketika kemudian sahabat bilang gini, ya Rasul, jenengan tidak usah ikut kami memasak, tunggui sajalah kami sudah cukup bahagia panjenengan hadir di sini, biarlah kami semua yang mengerjakan. Apa kata Nabi? Ya, Allah itu sangat tidak suka kepada orang yang minta diistimewakan. Camkan ini, siapa tahu nanti di antara kalian ada yang jadi pejabat ya. Nabi ya, kata Nabi, Allah itu sangat tidak suka kepada orang yang minta diistimewakan, apapun jabatannya. Yaitu sampai Nabi tidak mau ya para sahabatnya berdiri ketika beliau hadir. Ya, itu karena memang tidak mau diistimewakan. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu guru, saya berdiri. Anak-anakku semua, kalian pernah galau? Coba, masalah apa yang paling sering membuat kalian galau? Jomblo bukan. Kalau jomblo persoalan sangat kecil, tidak usah dirisaukan. Ya, saya dulu pernah dinasihati guru SMA saya tentang jodoh, tidak usah khawatir. Kalau sudah waktunya akan berdatangan orang yang melamar kalian. Ya, beliau katakan, aku kilo ya jerene waktu mendekati nikah lek 23 reneng sing ngejak ngerabi aku. Ya, waktu itu saya tidak percaya, tapi ternyata benar. Kalau sudah waktunya, ya nanti akan datang sendiri. Ra percaya entenono. Ya. Atau yang lain, yang membuat kalian galau, masa depan, atau baru putus. Nah, ya. Saya pernah tanya ke murid-murid saya waktu saya masih ngajar ya, sekarang saya sudah purna. Waktu itu dia SMA 1 Trenggalek. Saya tanya, anak-anak yang paling kamu kehendaki apa dan apa yang paling kamu khawatirkan? Kata anak-anak, yang paling kami inginkan saya bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan orang tua. Yang paling saya khawatirkan kalau saya gagal dan menyebabkan orang tua susah. Saya tanya, kenapa orang tua? Iya Pak, karena orang yang paling kami cintai adalah orang tua kami, bapak ibu kami. Maka kami ingin membahagiakannya. Ya. Terus kemudian, ya, bagaimana cara membahagiakan orang tua? Coba camkan ya, apa yang paling membahagiakan orang tua kalian? Yang paling membahagiakan orang tua itu adalah ketika melihat anaknya berhasil. Ya, apapun keadaan orang tua, meski orang tua hidupnya susah, harus kerja keras banting tulang untuk mencukupi kebutuhan hidup, ya, tapi ketika melihat anaknya berhasil, ya, kepayahan, penderitaan, kesengsaraan itu sudah hilang. Bagaikan panas yang kemudian terhapus oleh angin sepoi-sepoi yang kemudian membuat nyaman bagi orang yang kelelahan dan kepanasan. Maka dari itu, kalau kalian ingin membahagiakan orang tua kalian, ya, kalau kalian ingin membahagiakan orang tua kalian, jadilah anak yang berhasil. Nah, kuncinya apa? Ini nanti akan saya kaitkan dengan masalah Isra Mi'raj. Ya. Isra Mi'raj itu terjadi juga ketika Nabi dalam keadaan galau. Ya. Jadi Isra Mi'raj itu sama terjadi ketika Nabi galau. Galau apa? Ya, menurut ahli sejarah,
Tahun ketika terjadinya Isra Mi'raj ya, itu adalah tahun yang disebut dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Kenapa dikatakan sebagai tahun duka cita? Karena pada waktu itu Nabi ya mengalami dua musibah. Yang pertama, istri tercinta beliau, coba siapa? Yang pertama, istri Nabi yang pertama, Siti Khadijah meninggal. Ya, padahal sebenarnya ini yang kedua ya. Yang pertama Abu Thalib, tapi sudah terlanjur saya sebut ya. Siti Khadijah meninggal. Siapa Siti Khadijah? Orang pertama yang mengimani Nabi. Jadi dari seluruh dunia, di seluruh Jazirah Arab, di seluruh Mekah, yang pertama kali mengimani kenabian kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu istri tercintanya Khadijah. Ya, kaya raya beliau. Semua hartanya ya itu dicurahkan untuk mendukung Nabi. Makanya ya ketika sampai itu Siti Khadijah sudah meninggal, seperti yang dikatakan oleh Siti Aisyah, beliau pernah cerita, orang yang paling membuat saya cemburu. Halo, dengarkan, cemburu. Orang yang paling membuat saya cemburu itu justru orang yang sudah meninggal dan saya tidak pernah bertemu dengan beliau. Ya. Aisyah itu istri tercinta Nabi. Tapi beliau pernah cerita bahwa ada wanita yang membuat dia sangat cemburu. Anehnya wanita itu tidak pernah bertemu dengan Siti Aisyah. Coba dalam benak kalian bagaimana? Kok iso? Dia cemburu kepada orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena Nabi, meskipun Siti Khadijah itu sudah meninggal, saking cintanya Nabi pada Siti Khadijah, ya beliau sering menyebut-nyebut nama Khadijah. Bahkan ketika teman-teman Khadijah datang ke rumah Nabi, dia akan memperlakukan dengan perlakuan yang sangat istimewa, karena perempuan-perempuan itu adalah teman baik dari almarhum istrinya, almarhumah istrinya. Ya. Sampai kemudian betapa Khadijah itu sangat istimewa pada diri Nabi Muhammad SAW. Suatu saat Aisyah bilang gini, ya Rasulullah, bukankah engkau menikahi Khadijah itu sudah dalam keadaan berumur? Coba kalian masih ingat Nabi menikahi Khadijah, Khadijah umur berapa? Umur 40 tahun, sementara Nabi umur 25. Tapi ini bukan sesuatu yang disunahkan loh ya. Artinya Nabi itu nikah dengan janda yang lebih tua. Makanya kalau kita ingin seperti Nabi, nikahi saja janda yang lebih tua. Tidak gitu ya. Justru nggih ngono, bab jodoh. Kata Nabi, nikahilah perempuan yang masih perawan. Ya, jadi Nabi tidak menyarankan nikahi janda, nikahilah perempuan yang masih perawan. Kenapa? Karena perawan itu lebih harum bau mulutnya. Bukan harum gitu, tapi memang rata-rata kalau perawan itu kalimatnya, omongannya biasanya lebih santun. Iya kan ya? Jajal, kowe numpak kol ya bareng rondo bareng perawan. Omongannya beda, lek rondo trocoh. Karena pengalaman ya Bu ya. Bu Ratri, iya ya. Ini teman di SMA 1 dulu ya. Jadi saya hafal dengan beliau. Teman almarhum adik saya. Jadi itulah apa itu Siti Aisyah ya katakan pada Rasulullah, ya Rasul, bukankah engkau menikahi Khadijah itu sudah dalam keadaan berumur, sekarang sudah meninggal dan ada gantinya yang lebih baik, kenapa engkau tetap saja memanggil-manggil, menyebut-nyebut nama Khadijah? Ini cemburunya Aisyah ya. Jadi surat kuat ngempet bolak-balik Kanjeng Nabi ngomong nih ya rupanya dawuh nih masalahnya Khadijah. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, bagaimana saya bisa melupakan Khadijah?
Dia mengimaniku ketika kebanyakan orang mendustakanku. Dia mendukungku ketika kebanyakan orang memusuhiku. Ya, dan dia pun menjadi ibu dari anak-anakku. Bagaimana saya bisa melupakan dia? Dan Allah tidak memberikan kepadaku istri sebaik dia setelahnya. Nah, inilah katakanlah kalimat Nabi yang kemudian menghentikan Aisyah. Allah tidak memberikan kepadaku istri sebaik dia. Milani pun ibu-ibu ya, dan kemudian nanti kalian yang perempuan, kalau kalian ingin dicintai suami, bukan hanya ketika hidup, sampai meninggal pun masih dicintai. Ya, dukung suamimu ketika dalam kondisi tidak ideal. Ya, dukung suamimu ketika suami dalam kondisi tidak ideal. Misalnya ketika sakit, jangan sampai mengucapkan sesuatu yang menyakiti hatinya. Karena apa yang kamu ucapkan ya, ketika beliau dalam keadaan tidak ideal akan selalu diingat. Ya, makanya kemudian kalau ada suami selingkuh, itu akar masalahnya termasuk yang seperti itu. Ya, memojokkan suami ketika suami dalam kondisi tidak ideal, apa sakit, apa ketika bangkrut dan sebagainya. Nah, sekarang kembali kepada apa itu Isra Mi'raj. Jadi Amul Huzn atau tahun duka cita yang dialami oleh Nabi berkaitan dengan meninggalnya Siti Khadijah dan Abu Thalib. Kamu tahu siapa Abu Thalib? Dialah yang merawat Nabi mulai usia 8 tahun sampai kemudian Nabi nikah. Ya, beliau sangat menyayangi pamannya dan pamannya pun sangat menyayangi ya Rasulullah kecil. Bahkan dalam sirah Nabawiyah dikatakan bahwa Abu Thalib itu lebih menyayangi Nabi Muhammad ya dibanding menyayangi anaknya. Kalau ada makanan sedikit yang diutamakan justru Nabi. Itulah yang kemudian membuat Nabi ya sangat menyayangi pamannya. Dan ini juga sebuah takdir ya, pamannya itu menurut hadis sahih ya meninggal dalam keadaan belum beriman. Ini yang membuat Nabi susah ya. Jadi orang yang sangat beliau cintai, melindungi Nabi ketika kecil, tapi ketika meninggal dalam keadaan belum beriman. Ya, maka dari itu inilah satu bukti bahwa memang yang namanya hidayah itu hak sepenuhnya milik Allah ya. Siapapun tidak bisa menjadikan orang beriman atau tidak beriman. Yang bisa dirinya sendiri dan Allah. Ya, sebagai contoh yaitu orang yang paling dicintai oleh Nabi pada waktu itu, justru Nabi tidak bisa membawanya menjadi orang mukmin ya, meninggal dalam keadaan tidak beriman. Ya, menurut hadis sahih, meskipun ada ulama yang mengatakan beriman meskipun belum diucapkan ya. Kemudian Nabi dalam keadaan susah, Allah kemudian menghiburnya. Ya, jadi inilah hiburan yang diberikan oleh Allah pada Rasulullah dengan Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan malam hari dari Makkah ke Masjidil Haram, yang kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Perlu kamu tahu bahwa jarak antara Makkah, Palestina, tempat Masjidil Aqsa itu sekitar 1400 kilo. Ya, jadi kalau itu ditempuh pada waktu itu kendaraan ya sekitar 40 hari. Kendaraan yang ada onta. Ya, dan kemudian naik ke Sidratul Muntaha yang tidak bisa diukur berapa jaraknya. Ya, dan itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Ya, mungkin sekitar 1 jam atau 2 jam. Kenapa? Tempat Nabi tidur sebelum berangkat Isra, kemudian Nabi datang lagi, itu tempatnya masih hangat. Jadi kamu bisa kalian anak-anak bisa bayangkan ya, kalau kamu lungguh ya, kemudian tempatnya hangat, kamu tinggal pergi kembali lagi masih hangat, itu berapa waktunya? Tidak terlalu lama. Ya, makanya seperti yang Pak Badri tadi katakan, ya ketika Isra Mi'raj itu diceritakan, banyak yang kemudian mukmin-mukmin yang baru masuk Islam itu goyang imannya. Kenapa? Sesuatu yang tidak mungkin. Ya, bagaimana jarak 1400 kilo dilanjutkan ke Sidratul Muntaha ditempuh dalam waktu yang sekitar cuma 2 jam. Makanya kemudian ada kafir yang kreatif. Ya, ketika banyak orang berkumpul, ya, dia menyuruh Rasulullah gini, "Ya Muhammad, irfa ihdair jilaika." Muhammad jajal, angkatan sikilmu siji. Diangkat, deng.
Warfa'il ukhra, sitok angkat neh. Apa kira-kira diangkat pisan? Tiba kan ya? Ya, Nabi juga katakan gitu. Kalau satu saya angkat, saya jatuh. Apa kata si kafir? Iya Muhammad, kamu sejengkal saja dari tanah tidak bisa. Ya, naik sejengkal saja dari tanah tidak bisa. Bagaimana kamu ke Sidratul Muntaha? Ya, apa jawab Nabi? Saya di Isra Mi'rajkan. Jadi saya dijalankan, bukan saya berjalan sendiri, saya dijalankan. Subhanalladzi asra, maha suci zat asra yang memperlakukan ya hambanya di malam hari. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi pasif. Nabi pasif. Bukan Nabi yang jalan, tapi Nabi dijalankan. Seperti kalau kalian punya jam dinding ya. Jam dinding itu normalnya kan sehari semalam 1 kali putaran. Itu jam 1, jam 2, 2 kali putaran ya, atau satu hari mulai dari pagi sampai sore 1 putaran. Ini dalam waktu singkat kan bisa diputar cepet gitu oleh yang punya jam. Nah, demikian juga Nabi dicepatkan oleh Allah perjalanannya oleh zat yang memiliki alam semesta, gampang. Nah, makanya kalau dikatakan tidak masuk akal, memang tidak masuk akal. Yang namanya mukjizat itu tidak masuk akal. Justru tidak masuk akalnya inilah menjadi bukti bahwa Allah itu memang tidak terikat ya adat kebiasaan, dan menjadi bukti bahwa orang itu memang benar-benar diutus dan diistimewakan oleh Allah. Perjalanan panjang ya, banyak cerita bagaimana dia diganggu oleh Ifrit ya, oleh iblis, kemudian bagaimana beliau bertemu dengan para nabi di langit pertama, langit kedua sampai Sidratul Muntaha. Itu silahkan nanti kalian pelajari pada kesempatan yang lain. Yang paling prinsip kita tekankan dalam kesempatan ini adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah berkaitan dengan Isra Mi'raj. Coba apa? Oleh Nabi dari Isra Mi'raj apa? Perintah sholat 5 waktu. Coba sebelum Isra Mi'raj ada sholat enggak? Ada, benar, kalian pinter. Sholatnya kapan? Sholatnya kapan? Besok. Sholat sebelum Isra Mi'raj itu sehari semalam cuma 2 kali, pagi dan sore. Tapi setelah Isra Mi'raj sholatnya menjadi 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Dajjal. Ini sekedar tanya ora arek nyeneni. Coba diantara kalian yang sholatnya belum tertib siapa? Silahkan ngacung. Silahkan ngacung. Kabeh ndak masalah, ora tak seneni. Ayo yang perempuan. Yang perempuan. Loh, Pak Rokim jenengan presani semono kae ku lho. Wis, dun. Sing ngacung ya, sing ngacung salat irung tertib. Piteten irungmu. Mingkemo sing rapet. Wis, ora iso ambekan Pak, bene ben jambekan. Lek mati piye bene? Guys, pernah ini saya lakukan di hadapan anak-anak di kelas ya. Engko lek awakmu wis ra kuat, kok pitet irungmu ya, tutupmu mingkem ra kuat nahan, pengen ambekan, ngacung tak parani. Ya, terus kemudian saya tanya gini, wes saiki kowe milih sholat tertib, silakan lepas, bernafas, ya, sepuas-puasnya, atau kalau kamu tidak mau tertib, ndak usah dilepas, ndak usah ambekan. Ayo pilih endi kira-kira? Pilih ambekan kan ya? Sholat tertib, yo diawali syahadat, Islami ben tenanan balik neh, yo. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kok umpama saiki kowe mati,
Insya Allah mesti swarga. Setelah kita semua menjadi muslim dengan syahadat yang kita ucapkan, saya mikir ngene. Kita ini kalau tidak mau tunaikan perintahnya, maka jangan ambil pemberiannya. Ya, nyapo kok tak kon mitet irung, tak kon mingkem, ya. Kita ini seharusnya kalau tidak tunaikan perintahnya, jangan ambil pemberiannya. Ya, ndak adil namanya, ya. Kita bernafas. Oksigen ciptaan Allah. Ya. Kita sudah mengambil pemberian Allah, tapi kenapa ndak mau tunaikan perintah Allah? Seharusnya adil, fair, ya. Ketika kita mengambil apa yang diberikan oleh Allah dengan sukacita, maka seharusnya tunaikan perintah Allah dengan sukacita pula. Kita ini kan sering menangnya sendiri. Pemberian Allah kita ambil, tapi perintah Allah tidak kita tunaikan. Ya, demikian juga ketika kita berdoa. Kalau berdoa kita minta yang terbaik dari Allah, tapi coba ibadah kita apa yang terbaik? Ya, seharusnya fair, adil. Kalau kita minta yang terbaik, maka lakukan ibadah itu yang terbaik pula. Saya tak cerita nih. Pada zaman Nabi ada seorang pemuda, seorang laki-laki, seorang sahabat yang namanya Sya'ban. Tahu krungu Sya'ban? Sahabat ini ya orang miskin tapi sangat rajin, dia ikut jamaah Rasulullah. Ya, kalau sholat fardu ya langganan tempat dia, ngarep dhewe, pojok dhewe, ya. Sebelum azan dikumandangkan dia sudah datang, ya. Sehingga Nabi apal di pojok sana mesti ada Sya'ban, ya. Setiap sholat fardu di pojok sana ada Sya'ban. Kenapa dia pilih pojok? Kedatangannya yang dulu ya, dia tidak ingin mengganggu jamaah yang lain, makanya mojok. Sampai satu hari ketika sholat subuh, ya, Nabi melihat di pojokan belum ada Sya'ban. Sya'bane sik guyon iki. Di pojokan belum ada Sya'ban. Maka apa kata Nabi? Jangan komat dulu. Kita tunggu Sya'ban, dia belum datang. Ya, ditunggu beberapa waktu, Sya'ban tetap saja tidak datang. Ya sudah, kalian komat, kita sholat. Ya, setelah sholat, Nabi langsung melihat tempatnya Sya'ban, tidak ada Sya'ban. Nabi tidak enak hati, kenapa Sya'ban kok tidak datang? Tidak biasanya Sya'ban tidak datang. Kalau bola-balik tidak datang, mungkin Nabi tidak segupuh itu. Ya, maka kemudian Nabi tanya pada para sahabat, ya, ada di antara kalian yang tahu rumahnya Sya'ban? Sya'ban itu jauh rumahnya. Ya, serungokno, sing tengah umat itu paling sholatnya rata tertib gue. Serungokno, ya. Terus kemudian ada seorang sahabat bilang, ya Rasul saya tahu rumahnya. Oh ya, tolong antarkan saya ke sana. Kemudian sahabat yang bilang tahu tadi mengantar Rasulullah ke rumahnya Sya'ban. Nabi berangkat setelah sholat subuh. Sampai di rumahnya Sya'ban itu sudah masuk waktu duha. Kita bisa bayangkan jalan kaki dari setelah sholat subuh sampai waktu duha, kira-kira berapa kilo? Itu jarak rumah Sya'ban dengan masjid. Ya. Kemudian ya Rasul ya sampai di depan rumahnya untuk salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang keluar bukan Sya'ban, tapi yang keluar istrinya. Ya. Terus kemudian Rasul tanya, Anda istrinya Sya'ban? Iya, saya istrinya Sya'ban. Panjenengan sinten? Saya Rasulullah. Ya, terus kemudian dipersilahkan masuk. Ya, Rasul tanya, saya mau tanya, ini tadi kok Sya'ban tidak ikut jamaah subuh, kenapa? Apa jawab istrinya? Ya Rasul, Sya'ban tadi malam meninggal. Sya'ban tadi malam meninggal. Tapi ada sesuatu yang membuat saya penasaran ya Rasul. Sebelum dia meninggal, dia tuh berteriak, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa bukan yang baru?
Kenapa tidak semuanya? Itu 3 kalimat yang diteriakkan Sa'ban sebelum dia meninggal. Ya Rasul, saya tidak paham apa yang dimaksud. Ya. Rasul kemudian bilang, oh itu gini, Sa'ban menyesal kenapa tidak lebih jauh rumahnya dengan masjid. Karena Sa'ban diberitahu oleh Allah sebelum wafatnya, ketika sakaratil maut, Allah tunjukkan betapa besarnya pahala dia jalan kaki sampai ke masjid. Ya, justru besarnya pahala yang diberikan oleh Allah karena jalan kaki itu membuat Sa'ban menyesal. Kenapa tidak lebih jauh lagi? Padahal jaraknya dari subuh sampai duha. Masih kurang jauh karena besarnya pahala. Itulah yang membuat Sa'ban menyesal. Kemudian yang kedua, satu kali ketika Sa'ban berangkat untuk sholat subuh, keluar rumah dia kedinginan. Kembali lagi mengambil mantel sehingga dia pakai 2 mantel. Mantel yang di dalam, mantel yang masih baru, yang rencananya mau digunakan untuk sholat, kemudian dia rangkap dengan mantel yang sudah agak usang. Rencananya sampai di masjid nanti mantel yang agak usang ini akan dilepas, mantel yang baru digunakan untuk sholat. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang pengemis yang hampir mati kedinginan. Maka kemudian oleh Sa'ban mantel yang luar dilepas, dipakaikan pada si pengemis. Kemudian si pengemis diajak ke masjid sekalian jamaah sholat bersama Rasulullah. Apa? Ketika Allah tunjukkan betapa besarnya pahala yang diberikan karena memberikan mantel usang, ya, Sa'ban menjadi menyesal. Kenapa yang usang yang saya berikan, bukan yang baru? Dahane gedene ganjarane lek sing anyar sing tak ngene. Dia menyesal. Kenapa kok ndak yang terbaik? Kemudian yang ketiga, ketika suatu kali Sa'ban makan, tiba-tiba datanglah seorang pengemis. Waktu itu Sa'ban makan roti, Yun Sewu, kalau di Arab roti itu kan menjadi makanan pokok. Jadi kalau makan roti itu ya salengen-lengen ngeten Yun Sewu. Kemudian ketika si Sa'ban itu makan roti, tiba-tiba ada pengemis, ya, dia potong jadi 2, separuh untuk dirinya, separuh untuk pengemis. Itu kan sebenarnya sudah sangat baik. Ya, tapi begitu ditunjukkan oleh Allah betapa besarnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada Sa'ban karena membagi roti itu, justru dia penyesalnya pokok ora kabeh. Ndane gedine ganjarane lek kabeh sing tak ngehni. Coba kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, lakukan yang terbaik yang kita bisa. Yang terbaik yang kita bisa. Coba anak-anakku semua, dalam satu hadis Rasul bersabda gini, awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Besok di hari kiamat, yang pertama kali dihisab oleh Allah, ditanyakan oleh Allah, sholat kita. Fa'in sholuhat, kalau sholatnya baik, saluha sairu amali, amal yang lain dianggap baik pula. Ya, jadi ketika sholat kita baik, kekurangan-kekurangan ibadah yang lain diampuni oleh Allah. Sing lek poso gane telat le sahur, kecepatan le buka, itu diampuni Allah dengan baiknya puasa. Fa'in fasadat, ning lek salate elek, fasada sairu amali, amal yang lain dianggap buruk. Makanya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa sholat kita amalan penentu nasib kita di akhirat nanti. Amalan penentu. Guys, anak-anakku, kalian pernah mempertanyakan untuk apa manusia diciptakan? Lek tujuane kurkon golek pangan, karukon golek bojo, ya, tidak perlu Allah kasih kita akal, tidak perlu Allah kasih kita bisa bicara. Cukup Allah ciptakan seperti hayawan yang lain, makhluk hidup yang lain sudah cukup kalau tujuannya hanya untuk cari makan sama memuaskan nafsu.
Tapi kenapa Allah kasih kita akal? Bisa berpikir, bisa belajar. Allah kasih kita hati, bisa meyakini, bisa menyayangi. Tidak seperti makhluk hidup yang lain. Nah, mesti ada tujuan lain, ya, yang tidak dibebankan pada hewan, tapi dibebankan pada manusia. Tak cerita nih. Saya punya seorang teman ketika masih kecil, konco yang langgar. Ya, serga belajar ngaji, belajar sholat yang langgar. Sampai kemudian setelah selesai SMP dia pergi ke Surabaya, kerja neng pabrik. Krono koncone podo ra salat, yo melok ra salat. Le belajar ngaji, belajar sholat, wis ora diamalne, ra dinggih. Tapi tiba-tiba ketika saya bertemu kembali, dia rajin sholat. Saya penasaran, kemudian saya tanya, oh awakmu kok malah sregep sholat ya apa? Apa kata dia? Tak pikir-pikir, wong kilek ra sholat ora ene sing tiarep-arep. Esuk metu ka omah budal kerja nyambut gawe kesel, sore mulai luwe mangan ngantuk turu, esuk metu neh golek ya, golek pangan, bengi balik awake kesel mangan turu, sesuk metu neh, sore balik. Tak pikir-pikir kaya pitik. Iya kan ya? Pitik metu ke kandang golek pakan, telibet, bengi balik turu, sesuk budal neh, bengi balik turu. Mosok wong kur kaya pitik? Akhirnya dia sholat. Ya, akhirnya dia sholat. Alhamdulillah, ya, dia dalam keadaan rajin sholat, meskipun ya masih muda, beberapa waktu yang lalu meninggal karena stroke ya. Tapi saya pikir alhamdulillah ya, matinya dalam keadaan rajin ibadah. Nah, satu kali Nabi dan para sahabat lewat sebuah kuburan. Saya ngaji nikmat di sini. Alhamdulillah, anak-anak baik. Wingi ngaji neng sebuah SMP besar, muridnya 1000 lebih. Bocah dolanan HP. Aku ratek tinggep. Saestu ngaji ki lek ratek 3 HP jan muangkel. Tapi piye wong budak-budak nyekeli HP. Tapi alhamdulillah saya nyaman ngaji di sini ya. Anak-anak memperhatikan, ya mbuh nglamun, ya mbuh pokoknya was ngaku ya. Wes, mulane lek sing gatek-gatekne gatekno ya. Ada satu hadis ya, ngatakan gini, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairum min alfi rakaatin. Dudukmu sesaat di tempat ilmu, kata Nabi, itu lebih baik dari 1000 rakaat salat sunat. Jajal, tahu kowe salat sunat nganti 1000 rakaat? Dengkulmu cepat boleh dia. Kamu duduk sesaat mendengarkan ilmu yang diajarkan oleh guru agama atau guru yang lain, itu lebih baik dari 1000 rakaat salat sunat. Hadis Nabi. Ya, mulane lek diulang gatekne. Lek ene pengajian dirungokne. Ben piye ya? Karena memang agama kita semakin baik kalau ilmu kita semakin banyak. Sak terus nih. Tapi bagaimanapun saya terima kasih pada kalian ya. Kalian sudah tenang, anteng, nguasnya aku. Bintang tamu kok ya. Sahabat dan Rasul lewat sebuah kuburan, sebuah kuburan ya. Tiba-tiba Nabi berhenti. Wahai para sahabatku, ketahuilah. Semua ahli kubur ini, andaikan oleh Allah diberi kesempatan untuk hidup sekali lagi, meskipun sangat sebentar, sekedar bisa melakukan sholat 2 rakaat, sungguh itu jauh lebih mereka sukai dibanding diberi seluruh harta yang kamu miliki. Ya, tak baleni. Ketika diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup lagi, sekedar bisa melakukan sholat 2 rakaat, sungguh itu jauh lebih disukai oleh mereka dibanding diberi seluruh harta yang kamu miliki. Maknanya apa? Ada 2 pelajaran dari hadis itu. Yang pertama, hidup kita ini sangat bernilai. Nanti ketika kita sudah mati,
Kita sangat berharap Allah berikan kesempatan sekali lagi bagi kita. Untuk apa? Memperbanyak amal sekaligus bertobat dari dosa yang telah kita lakukan. Tapi itu tidak akan diberikan, kesempatan itu tidak akan diberikan. Lek urip nih, ya mati ra iso obah, lek obah ngedeni bocah, lek urip golek duit. Ya sudah, kalau mati tidak bisa kembali lagi di alam barzakh. Ya, saiki jajal bayangno umpama awake dhewe kadung mati. Amali sithik krana salate ra tertib. Dosane akeh gane madoni wong liya. Tapi tidak ada kesempatan lagi untuk hidup, tidak ada kesempatan lagi memperbaiki diri, penyesalanku selamanya. Bahkan nanti di akhirat malah justru pada klimaksnya. Ya. Saya bersyukur bertemu dengan hadis itu. Ya, sehingga ketika saya agak malas misalnya untuk sholat, untuk ngaji, sik to pumpung se urip, pumpung se iso peksanen. Dipeksa ngaji, dipeksa sholat, peksanen pumpung se urip, besok lek kadung mati ming getun. Camkan anak-anak, hidup ini tidak ada remedinya. Sehingga yang remedinya mengulangan, ya kan? Lek ulangan ae penak remedi utawa ujian ra lulus bisa mengulangi tahun depan. Coba kalau kadung hisab kita ndak lulus, gimana ngulanginya? Karena hidup ndak akan berulang. Ya. Mulane pumpung durung kadung ketemu karo Israil sing urung salat utawa urung tertib salate, ndang salat selak mati. Wis. Aku duwe kanca. Ya, mbiyen ceritane meh kecantol karo bocah kuwi. Tapi alhamdulillah ora sida, padha untunge. Ya, dia punya anak kelas 1 SMA. Ya, sugih bocah. Tapi lek rabi karo aku paling gak sugih. Wong guru kok. Ya, sementara dia pengusaha sampai eksportir. Pagi-pagi anaknya pamit ke lantai 2 salaman dengan ibunya. Ibunya melihat ke bawah, anak itu bawa sepeda motor keluar dari gerbang rumah. Langsung keluar tampani truk. Lunas waktu itu. Coba, siapa sangka 5 menit yang lalu masih salaman dengan ibunya. Senyum-senyum, nyanyi-nyanyi, tidak tahu 5 menit berikutnya dia harus ketemu Israil dan menghadap Allah. Alhamdulillah anaknya santri. Ya. Coba saya bayang umpama kuwi sing ngalami aku utawa kamu. Ge urung tertib salate jajal. Engko lek takoni Gusti Allah piye? Ya. Tapi kan jarang to Pak, sing enom mati. Jarang ritek. Ya. Meski 1% lek sing 1% kowe sing oleh piye yo. Undian jalan sehatnya pengikutnya kan ribuan. Tapi lek dong untung, ya hadiah umrah kita yang dapat. Meski prosentasenya sangat kecil, karena apa? Untung. Kok sok bali nek apes, wis kepilih, iya masih muda berangkat. Kalau mati itu antri umur, seharusnya guru mati dhisik saurunge murid. Tapi beberapa waktu yang lalu saya diundangkan kalau tidak salah 99, sing mati ki kan 20. Bukan nih, bisa saja kalian lebih dulu daripada Pak Rohman. Mulai Pak Fatur ya, Fatur Rohim ya, Fatur Rohim ya. Makanya kalian hati-hati, sholatnya sing sregep, ya pumpung saya urip timbang besok ketun. Lakukan yang terbaik yang kita bisa. Khususnya termasuk sholat kita. Iling-ilingan. Kalau kita melakukan sholat bukan yang terbaik, dijamin mesti besok akan menyesal. Kenapa? Karena hidup kita di akhirat yang selamanya penentunya sholat kita. Ada satu ayat yang katakan gini, orang-orang ahli neraka ketika ditanya, di dunia kamu tinggal berapa lama? Ada yang menjawab 1 hari. Bahkan ada yang menjawab setengah hari. Kenapa sedemikian singkat dia mengingat dunianya? Karena saking beratnya, saking lamanya di akhirat. Sampai di dunia itu rasanya seperti sesuatu yang sangat singkat. Dan ini akan menambah penyesalan. Nyapo, sedilut, tapi aku raiso manfaat nih. Ya, yang belum tertib sholatnya, siap untuk tertib mulai hari ini?
Siap ya? Saya doakan, tak saestu, tenan, tak dongakne, muga-muga Allah buka hati kalian, beri kekuatan pada kalian ya, kemudian bisa melakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Amin. Wes. Saya yakin kegalauan kalian juga termasuk masa depan. Ada cerita. Satu kali ada seorang alumni datang, kalau tidak salah dulu rumahnya Gamping ya, tapi sekarang sudah pindah, kalau tidak salah di Bekasi, Jakarta. Dia datang dengan seragam Taruna Angkatan Laut. Dia cerita pada saya gini, Pak Tamsir, alhamdulillah saya diterima di AAL, serupiah pun saya tidak menyuap. Serupiah pun saya tidak menyuap. Ya, saya agak heran, kenapa? Karena anak ini tidak pinter, tidak masuk 10 besar. Ya, bukan saudara, tidak punya saudara sebagai katakanlah channelnya, tidak menggunakan uang, orang patek pinter, lu kok berhasil? Makanya saya tanya gini, berarti ada sesuatu yang luar biasa yang kamu lakukan. Oh iya Pak. Apa? Alhamdulillah, saya ini oleh ayah saya mulai SMP, alhamdulillah istiqomah saya lakukan sampai hari ini, duha dan tahajud. Duha dan tahajud. Ketahuilah, Allah berjanji mereka yang rajin tahajud akan ditempatkan pada derajat yang terpuji. Dan siapa yang rajin sholat duha akan dimudahkan urusannya. Maka menurut saya 2 sholat ini sangat strategis bagi kalian untuk mewujudkan cita-cita kalian yang mungkin kalian sendiri menyadari terlalu berat karena banyak saingan. Ya. Pada masa Nabi ada seorang sahabat yang masih muda. Dia sudah waktunya nikah, tapi karena miskinnya ya, belum ada perempuan yang mau dia nikahi. Ya, karena miskinnya ya, belum ada perempuan yang mau dia nikahi. Dia mencintai Rasulullah dengan cinta yang ya katakanlah tidak terukur sampai katakan dia berikrar bahwa hidupnya untuk melayani Rasul. Dia sangat mencintai Rasulullah. Sampai-sampai kalau sehari dia tidak bertemu, dia sangat kangen, sangat rindu bertemu dengan Rasul. Ya. Rasul tahu betapa si pemuda itu sangat mencintainya. Kalau malam hari Rasul masuk rumah untuk istirahat, maka pemuda itu akan menunggu di depan pintu. Untuk apa? Dia berjaga-jaga dengan harapan Rasul memerlukan dirinya untuk melakukan sesuatu. Dan dia akan sangat bahagia ketika melakukan sesuatu untuk Rasulullah yang dia cintai. Sampai satu kali Rasul nawarkan gini, pemuda, ajukan satu permintaan kepadaku, saya akan kabulkan. Ya, jajal ke calanang cawe wedok. Wis umur wayahe rabi. Ning krana miskin ndek enek bocah wedok sing gelem dirabi. Satu kali kemudian ditawari oleh Rasulullah ngajukan satu permintaan. Lek upama awakmu sing ditawani jajal, apa sih kok jaluk? Selama dunia akhirat ora rabi ditek. Oleh bojo ayu sugih. Ya, setuju? Soleh, solihah, setuju. Tapi bukan itu malah justru yang diminta. Kenapa? Yang paling membuat dia galau, namanya pemuda ini adalah Robi'ah bin Ka'ab. Yang paling membuat Robi'ah galau adalah bagaimana kalau nanti kiamat datang, Nabi ditempatkan di surga yang paling tinggi, sementara dia sendiri masuk surga saja belum tentu, apalagi dengan Nabi, mendekati Nabi. Itu yang membuat dia galau. Dia berpikir kalau susah dunia ada akhirnya.
Tapi kalau susah akhirat selamanya. Makanya kemudian yang paling dia inginkan, dia sampaikan pada Rasulullah, ya Rasul, kalau kau berikan saya satu kesempatan untuk meminta dan kau akan kabulkan, tolong doakan saya, mudah-mudahan saya bisa menemanimu nanti di surga. Apa kata Rasul? Tidak ada permintaan lain. Tidak ada ya Rasul. Kata Rasul, ini berat, ini besar, ya, ini berat, ini besar. Tolong bantu saya, kata Nabi. Nabi minta bantuan, tolong bantu saya, biar yang berat ini bisa terwujud dengan kamu banyak melakukan sholat. Dengan kamu banyak melakukan sholat, maka yang sulit dan berat ini insya Allah akan terwujud. Wes. Di surga menemani Nabi dengan sholat insya Allah tercapai. Maka kalau itu berkaitan dengan cita-cita kalian sipil, lebih kecil, lebih ringan, lebih mudah. Maka dari itu kalau kalian pengen berhasil, perbaiki sholat kalian. Masih ingat kata orang-orang di luar? Bodoh kalah karo pinter, ning pinter sik kalah karo bejo, iya kan ya? Bodoh kalah karo pinter, ning pinter sik kalah karo bejo. Ya, buktinya apa? Banyak orang pinter tapi ra bejo uripe soroh. Sebaliknya banyak juga mereka yang ndak pinter, sekolah ndak pinter, gaene remedi, double barang nang SD, tapi sukses dia banyak. Makane lek arep pinter kangelan, aku ki wis sinau mempeng lho Pak, yo bimbingan, nyatane ulangan panggar remedi ae. Ya, wis ngene ae. Ra pinter ra patheken, ya kan? Ra pinter ra patheken, sing penting nasibe bejo. Sing penting nasibe bejo. Lah, untuk bejo itu bagaimana? Ya, dekatkan diri kepada zat yang mengatur nasib lewat apa? Lewat sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bedaan. Surat apa ayat piro? Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Amin. Ayo, surat apa ayat piro? Engko lek bener gen diparingi hadiah karo Pak Rokim. Utawa iki tak paringi hadiah iki. Ya. Sik utuh. Surat Ikhlas. Ketok lek apale karo Ikhlas. Wis, Al-Baqarah 45. Wasta'inu bisabri wassalah, jadikan sebagai penolong sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya memang sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nabi kalau menghadapi sesuatu yang berat selalu ya mengatasinya lewat sholat 2 rakaat dulu. Akan memberangkatkan pasukan, kamu tahu yang namanya perang. Itu kan pekerjaan paling berat, krono apa? Toh nyawa. Nabi biasanya sebelum memberangkatkan pasukan sholat 2 rakaat. Padahal Nabi kan sangat dekat dengan Allah. Andaikan dia minta, beliau minta tanpa sholat langsung sampai kepada Allah permintaannya. Tapi karena memang disyariatkan, maka Nabi sempatkan sholat 2 rakaat sebelum memberangkatkan pasukan. Dan alhamdulillah, sebagaimana yang kita tahu sekarang, meski Nabi yatim piatu, ketika membawa ajaran selalu diteror oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy, tapi sekarang Islam mendunia, miliaran yang kemudian masuk Islam. Ini luar biasa. Maka dari itu anak-anakku semua, halo, kalau kamu ingin berhasil, ingin sukses, apapun keadaan kalian sekarang, opo ratek pinter, opo rapatek duwe duit, ya, dekatkan diri kepada Allah. Zat yang mengatur nasib. Mudah-mudahan nasib yang diberikan oleh Allah pada kalian adalah nasib terbaik yang kalian kehendaki. Inilah ya yang bisa saya sampaikan dalam peringatan Isra Mi'raj ini.
ngalor ngidul ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat, menasihati saya dan untuk panjenengan semua. Amin. Yes ya, saiki doa ya. Saurunge doa tak kabarine. Kata Nabi, lam yakbalillahu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan menerima doa dari orang yang ketika berdoa hatinya tidak khusyuk dan kalimatnya bermain-main. Ya, termasuk misalnya amin, 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 amin. Ya, itu main-main. Allah tidak akan kabulkan doa orang yang seperti itu. Lagi, doa bersama, dibaca bersama, diamini bersama, tapi nanti terkabulnya masing-masing. Tergantung dari kekhusukan hati, kesungguhan ketika meminta. Maka dari itu, untuk doa kali ini, tata hati kalian, kita mohon kepada Allah. Mungkin di antara ada wali Allah, kekasih Allah, ya, sehingga semua kita ya dapat berkahnya. Ya, siap ya? Mudah-mudahan dengan doa ini apa yang menjadi tujuan kalian Allah mudahkan, Allah wujudkan. Kemudian Allah ya dengan mentakdirkan kalian termasuk anak-anak yang bisa membahagiakan orang tua kalian. Kemudian untuk Bapak Ibu guru, mudah-mudahan dengan doa ini apa yang panjenengan lakukan selama ini Allah mencatat sebagai amal jariah. Ya, meskipun panjenengan sudah menghadap Allah, kita hidup lebih lama karena apa? Pahalanya mengalir terus. Inilah untungnya jadi guru. Ya, jadi guru itu hidup melebihi umurnya. Kenapa? Karena kata Nabi, setiap anak cucu Adam yang meninggal, amalnya putus kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah ilmu yang diajarkan pada orang lain. Itu akan mengalir pahalanya. Makanya beruntung sekali jadi guru. Cuman saya pernah ngadakan survei nyun sewu untuk nambah nih. Anak-anak di SMA 1 saya coba tanya, semua anak guru itu ndak ada yang ingin jadi guru. Ya, semua anak guru tidak enak yang pengen jadi guru. Sebaliknya semua anak dokter pengen jadi dokter. Ya, saya sempat tersinggung, orang lho cah kowe ora pengen jadi guru ki apa rumangsamu guru ki ndak terhormat. Apa bayarannya titik? Nyun sewu waktu itu saya pamer. Saya ini gaji saya sebulan termasuk tunjangannya lebih dari 10 juta. Ya, Pak, yang kami pandang berat menjadi guru itu bukan kurang terhormat, bukan kurang gaji, enggak. Tapi kami bayangkan berdiri dari pagi sampai siang ngajar anak-anak itu bukan pekerjaan mudah, Pak. Kami enggak berani. Makanya pekerjaan panjenengan itu memang banyak memandang pekerjaan yang berat. Tapi kalau panjenengan bisa menikmati, alhamdulillah. Dan saya sering sampaikan pada anak-anak, guru itu profesi terbaik. Dokter kalah, ora padike, dokter kalah. Ya. Padike ora dadi dokter. Don. Ya, marilah kita bersama mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menyayangi kita, memberikan yang terbaik untuk kita. Allah jauhkan hal-hal yang menyusahkan kita. Untuk anak-anak kita, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, mudah dalam mereka belajar, ya, mudah mewujudkan cita-cita mereka, ya, dan Allah memberikan rizki yang lapang pada mereka, kebahagiaan yang terus-menerus pada mereka, melebihi dari apa yang dikaruniakan Allah pada kita. Liadil hajat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dakhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jamil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina
wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna min ladunka rahmah. Ya Rabbana ya Maulana ya Ilahana ya Allah yang maha sempurna dan maha pengampun, ampunilah dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa anak-anak kami, dan ampuni dosa murid-murid kami. Ya Allah ya Tuhan kami, sungguh kami sangat menyayangi anak-anak kami dan siswa-siswa kami. Mudahkanlah mereka belajar, wujudkanlah apa yang menjadi cita-cita mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, kebahagiaan anak-anak kami adalah kebahagiaan kami, penderitaan mereka adalah penderitaan kami. Berikan yang terbaik untuk anak-anak kami, bahagiakan mereka melebihi dari kebahagiaan yang Kau karuniakan pada kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yassir lana umurana wa hasil maqasidana waj'alna minal 'abidina ilaika wan nafi'ina linnas. Allahumma ij'alna minan najikhina fid dunya wal akhirah. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.